Mari kita bahas kasus kematian di dunia Tayo. Siapakah yang menjadi korban kali ini? Tayonya sendiri dong. Dan siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari Tayo? Gani, bestinya sendiri ya? Ya penasaran siapa pelaku sebenarnya? Jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lalu siapakah yang ditunjuk sebagai kepala detektif untuk menangani kasus ini? Citu. Yang double decker itu ya, bus bertingkat. Oke. Kemudian siapakah yang terakhir terlihat bersama dengan Tayo? Hana. Wajar sih, dia kan teknisi ya. Pasti dia ngecek-ngecek dong. Setelah proses penyelidikan, siapakah yang ditetapkan sebagai tersangka utama? Lani. Apa iya? Lani pun memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Rogi. Rogi mengaku tidak bersalah. Ia menyampaikan bahwa ada tertuduh lain dalam kasus ini. Siapakah tertuduh lainnya? Hart? Itu bukannya asistennya si Hana ya? Saat kasus ini menemui jalan buntu, tiba-tiba muncullah seorang saksi kunci penting dalam kasus ini. Siapakah saksi kuncinya? Itu namanya Pat, bukan sih? Yang mobil patroli itu kan? Proses persidangan akhirnya selesai. Hakim pun sudah menjatuhkan keputusannya. Siapakah yang dipenjara? Lani. Oke, yang kita tunggu-tunggu nih guys. Siapakah pembunuh asli dari Tayo? Apakah sesuai dengan tebakan Kak? Hah? Kasus kematian di dunia Sanrio. Siapakah yang menjadi korban kali ini? Pom-Pom Purin. Siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari Pom-Pom Purin? Hello Kitty. Menarik ya. Yang penasaran siapa pelaku sebenarnya? Jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lanjut, siapakah kepala detektif yang ditunjuk untuk menangani kasus ini? My Melody. Instingnya tajam kayaknya. Lalu siapakah yang terakhir terlihat bersama dengan Pom-Pom Purin? Lala. Dia ini peri atau malaikat ya? Kalau malaikat, jangan-jangan malaikat pencabut nyawa lagi. Setelah dilakukan penyelidikan, siapakah yang ditetapkan sebagai tersangka utama? My Melody. My Melody bukannya tadi kepala detektifnya ya? Kok jadi dia? My Melody memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Cina Monroe, karena masih belum menemukan titik terang, diperlukan saksi kunci. Siapakah saksi kuncinya? Lala. Lala kan yang terakhir bersama ya? Masuk di akal sih. Proses persidangan panjang pun akhirnya selesai. Siapakah yang dipenjara? Kuromi. Kok bisa Kuromi sih? Padahal tadi dia gak terlibat apa-apa loh. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu guys. Siapakah pembunuh aslinya? Dia kan yang pertama kali nemuin jasadnya ya? Mari kita bahas kasus kematian di dunia princess. Siapakah yang menjadi korban kali ini? Princess Belle. Dan siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari Princess Belle? Princess Aurora. Tunggu. Dia bukannya putri tidur ya? Yang penasaran siapa pelaku utamanya? Jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lalu siapakah kepala detektif yang ditunjuk untuk menangani kasus ini? Princess Wulan. Wulan siapa ya Wulan? Mulan! Kemudian siapakah yang terakhir terlihat bersama dengan Princess Belle? Princess Wulan! Mulan! Mulan mulu perasaan. Dia tuh kepala detektifnya juga ya? Mencurigakan. Setelah kerajaan melakukan penyelidikan, siapa yang ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini? Princess Rapunzel. Princess Rapunzel pun memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Princess Aurora. Yang pertama kali menemukan jasad ya? Masuk di akal sih. Karena kasus ini semakin melebar, tiba-tiba muncullah seorang saksi kunci. Siapakah saksi kuncinya? Princess Rapunzel. Tadi dia itu yang ditetapkan sebagai tersangka utama ya. Tapi dia juga jadi saksi kunci. Menarik gak sih? Dalam persidangan terakhir, hakim kerajaan memutuskan siapakah yang masuk penjara? Princess Rapunzel. Tunggu nih, ingat-ingat ya. Tadi kan dia yang ditetapkan sebagai tersangka utama. Habis itu dia juga saksi kuncinya. Dia juga yang dipenjara. Oke, yang kita tunggu-tunggu nih. Siapakah pembunuh aslinya? Apakah sesuai dengan tebakan kalian? Wulan? Mari kita bahas kasus kematian di dunia mata pelajaran. Siapakah yang menjadi korban kali ini? MTK. Alhamdulillah. Dan siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari MTK? Bahasa. Nih gue penasaran sih. Kenapa ya nilai bahasa Indonesia gue tuh selalu pas-pasan? Padahal gue orang Indo ya. Kok bisa? Yang penasaran siapa pelaku sebenarnya? Jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lalu siapakah yang ditunjuk sebagai kepala detektif untuk menangani kasus ini? PKN. Wah, boleh-boleh. Pasti bijak. Kemudian siapakah yang terakhir kali bersama dengan MTK? Agama. Wah, semoga amal dan ibadahnya diterima ya. Amin. Setelah proses penyelidikan, siapa yang ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini? PJOK. PJOK tidak terima. Ia memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Komputer. Wah, pinter sih. Komputer mengaku tidak bersalah. Ia menyampaikan bahwa ada tertuduh lain dalam kasus ini. Siapakah tertuduh lain tersebut? IPA. Tiba-tiba entah dari mana muncullah saksi kunci penting. Siapakah saksi kuncinya? Seni budaya. Proses persidangan sekolah akhirnya selesai. Hakim sudah menjatuhkan keputusannya. Siapakah yang dipenjara? IPA. Oke, yang kita tunggu-tunggu nih guys. Siapakah pembunuh aslinya? Apakah? What? Kasus kematian di dunia Pokemon. Siapakah yang menjadi korban kali ini? Pikachu. Dan siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari Pikachu?
Ash atau S sih bacanya? Yang penasaran siapa pelaku sebenarnya, jangan lupa dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lalu siapakah kepala detektif yang ditunjuk untuk menangani kasus ini? Saida? Ini yakin dia nih. Tak kok dia tiba-tiba amnesia bagaimana? Lalu siapakah orang terakhir yang terlihat bersama dengan Pikachu? Ash? Wajar sih, kan dia yang punya ya. Setelah penyelidikan, siapakah ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini? Meowth? Ini punya tim Rocket bukan sih? Meowth pun memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Saida? Lah, dia bukannya kepala detektifnya. Saida pun menyampaikan bahwa ada tertuduh lain dalam kasus ini. Siapakah tertuduh lainnya? Jessie. Itu anggota tim Rocket kan? Jaksa penuntut pun mengajukan banding. Ia menghadirkan seorang saksi kunci penting dalam kasus ini. Siapakah saksi kuncinya? Snorlax? Lah, si gabut. Proses persidangan panjang akhirnya selesai. Hakim sudah menjatuhkan keputusannya. Siapakah yang dipenjara? James? Oke, yang kita tunggu-tunggu nih guys. Siapakah pembunuh aslinya? Apakah sesuai dengan tebakan kali? Jessie? Jadi, si James? Mari kita bahas kasus kematian di dunia jajanan. Siapa yang menjadi korban kali ini? Es cekek. Wah, kedatangan aku ini. Walaupun tiap hari makku teriak es terus, tapi tetap saja ku hantam. Dan siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari es cekek? Berarti tinggal sedotan atau plastiknya doang ya? Milady. Menarik. Yang penasaran siapa pelaku sebenarnya? Jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lalu siapakah yang ditunjuk sebagai kepala detektif untuk menangani kasus ini? Telur gulung. Wah, enak-enak ya. Lapar jadinya. Kemudian siapakah yang terakhir kali terlihat bersama dengan es cekek, cimol, apa cilok gitu? Oh, cimol. Ada bubuk cabenya. Cimol ini. Fix cimol. Cimol pun merasa keberatan. Ia memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Milady. Milady tadi tuh yang pertama kali nemuin jasadnya si... Kok jasad sih? Plastik. Apa sih? Pokoknya dia pertama kali nemuin si es cekek kan? Milady mengaku tidak bersalah. Ia menyampaikan bahwa ada tertuduh lain dalam kasus ini. Siapakah tertuduh lainnya? Basreng? Level berapa itu? Saat kasus ini menemui jalan buntu, tiba-tiba muncullah seorang saksi kunci penting. Siapakah saksi kuncinya? Piscok? Waduh. Gila lu BM. Persidangan akhirnya selesai. Hakim sudah menyatukan keputusannya. Siapakah yang dipenjara? Milady? Tadi kan dia yang pertama kali nemuin jasadnya ya. Sama kalau nggak salah dijadiin alibi juga kan? Oke, yang kita tunggu-tunggu nih guys. Siapakah pembunuh aslinya? Apakah sesuai sebelah mau? Mari kita bahas kasus kematian di dunia kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Siapakah yang menjadi korban kali ini? Basket? Dan siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari basket? Padus. Paduan suara dong. Yang gak heran sih, mereka kan emang paling vokal. Yang penasaran siapa pelaku sebenarnya, jangan lupa like dan subscribe dulu untuk nonton sampai habis. Lalu siapakah yang ditunjuk sebagai kepala detektif untuk menangani kasus ini? Paskib. Siapa anak Paskib? Bentar lagi 17-an nih. Kita geret bendera nyampe atas. Oke? Kemudian siapakah yang terakhir kali terlihat bersama dengan basket? Bulu tangkis. Smash! Kenapa hatiku cenut-cenut tiap ada kamu? Bukan smash yang itu. Oh, salah ya? Setelah proses penyelidikan, siapakah yang ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini? Futsal. Wah, ini dua-duanya sama-sama olahraga yang populer, guys. Futsal tidak terima. Ia memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Teater. Wah, banyakkan drama ini mah. Teater mengaku tidak bersalah. Ia menyampaikan bahwa ada tertuduh lain dalam kasus ini. Siapakah tertuduh lain tersebut? Robotik. Ini zaman gue kagak ada nih yang canggih-canggih begini nih. Paling mentok juga pramuka. Tiba-tiba entah dari mana muncullah saksi kunci penting dalam kasus ini. Siapakah saksi kuncinya? Dance. Tetet-toret. Proses persidangan akhirnya selesai. Hakim sudah menjatuhkan keputusannya. Siapa yang di penjara? Marching band. Ini mah dijamin penjara gak bakal sepi. Oke, yang kita tunggu-tunggu nih guys. Siapakah pembunuh aslinya? Apakah? Lah? Mari kita bahas kasus kematian di dunia dasar laut. Siapakah yang menjadi korban kali ini? Mermaid. Bentar. Ini bukan makhluk mitos. Dan siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari mermaid? Plankton. Nih yang cambaket itu bukan sih? Ya, itu mas SpongeBob. Salah ya. Yang penasaran siapa pelaku sebenarnya, jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lalu siapakah yang ditunjuk sebagai kepala detektif untuk menangani kasus ini? Penyu. Penyu tuh umurnya panjang guys, bisa sampai ratusan tahun. Karena hidupnya lama, dia tuh udah ngerasain asam garam kehidupan. Makanya dia tuh terkenal sebagai hewan yang bijaksana. Kemudian siapakah yang terakhir kali terlihat bersama dengan mermaid? Ubur-ubur. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Fokus. Berisik lu, Le! Setelah proses penyelidikan, siapakah ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini? Kepiting. Ini kalau dimasak saus padang, mantap. Kepiting tidak terima. Ia memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Gurita. Jadi teringat Kraken. Gurita mengaku tidak bersalah. Ia menyampaikan bahwa ada tertuduh lain dalam kasus ini. Siapakah tertuduh lain tersebut? Kuda laut. Kalian tahu fun fact-nya nggak? Yang jantan loh yang bunting. Tiba-tiba entah dari mana muncullah saksi kunci penting dalam kasus ini. Siapakah saksi kuncinya? Kerang. Puja kerang ajaib. Hulu 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 hulu. Persidangan samudra akhirnya selesai. Hakim sudah menjatuhkan keputusannya. Siapakah yang di penjara? Ubur-ubur. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Kok jadi ubur-ubur yang di penjara, Le? Oke, yang kita tunggu-tunggu nih guys. Siapakah pembunuh aslinya? Apakah
Nyetrum ini mah, pantas konslet. Kasus kematian di dunia anomali. Siapa yang menjadi korban kali ini? Tripi-tropi tropa tripa. Siapa yang pertama kali menemukan jasad dari tripi-tropi tropa tripa? Koko Fanto Elefanto. Yang satu anomali pantai, yang satu anomali laut ya. Yang penasaran siapa pelaku sebenarnya? Jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lalu siapakah kepala detektif yang ditunjuk untuk menangani kasus ini? Bombardino Krokodilo. Dia memang ada jiwa-jiwa militernya ya. Oke lah. Lalu siapakah anomali terakhir yang terlihat bersama tripi-tropi tralala? Dekat sih. Mereka sama-sama anomali yang hidup di laut ya. Setelah melakukan penyelidikan, siapa yang ditetapkan sebagai tersangka utama? Tralala. Tadi dia orang terakhir yang terlihat bersama ya. Kok orang sih anomali terakhir? Tralala pun memberikan alibi. Siapakah alibinya? Bom Bini Gusini. Jauh amat pak, yang satu anomali udara, yang anomali laut. Ternyata Bom Bini Gusini malah menyebutkan tertuduh lain. Siapakah tertuduhnya? Bombardino Krokodilo. Bukannya dia kepala detektifnya ya? Tiba-tiba entah dari mana muncul saksi kunci. Siapakah saksi kuncinya? Tungtung Sahur. Ini sekalian ngeronda kayaknya dia. Persidangan pun selesai. Siapakah yang dipenjara dalam kasus ini? Berber Patah Apim. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu nih guys. Siapakah pembunuh? Ente bener-bener ya ente nyusahin tau nggak?